Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan buku yang sebelumnya, Prinsip Dasar Islam sampai akhir, dan mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari dan selesaikan tersebut Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat yang kelak memberatkan timbangan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini sebagaimana kita ketahui bersama, insyaallah kita akan melanjutkan lagi dengan buku yang baru yang sudah ada di tangan jamaah sekalian, yang masih berkaitan dengan akidah. Bahkan judul buku ini dinamai dengan prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini supaya kita benar-benar tahu apa saja yang menjadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita sudah tahu, kita bisa berusaha mewujudkan akidah tersebut pada diri kita, supaya label Ahlus Sunnah wal Jamaah pada diri kita bukan sekedar pengakuan saja, bukan sekedar klaim sepihak saja, tapi benar-benar terbukti dengan adanya karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah pada diri kita, khususnya dalam masalah akidah. Itu yang pertama. Kita belajar, berusaha mengetahui prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah agar kita bisa mewujudkannya pada diri kita, mengamalkannya hingga kita benar-benar menjadi seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan cuma sekedar pengakuan sepihak saja tanpa pembuktian. Karena yang terpenting bukanlah mengaku aku, akan tetapi membuktikannya. Bahkan siapapun yang selaras dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, sekalipun dia tidak menyebut dirinya sebagai seorang Ahlus Sunnah atau sebagai seorang Al-Jamaah, maka dia tetaplah seorang Ahlus Sunnah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, Al-Jama'atu ma wafaqal haqqa walau kunta wahdaka. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu siapa saja yang selaras dengan kebenaran. Kebenaran di sini berarti ya Al-Quran, As-Sunnah ala fahmi salafil ummah. Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman sahabat Nabi SAW. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah siapa saja yang selaras dengan kebenaran, walaupun hanya kamu seorang diri. Dari perkataan beliau ini kita juga bisa paham bahwasannya Ahlus Sunnah wal Jamaah bukanlah kelompok, bukan lagi atau apalagi organisasi masyarakat, tidak sama sekali. Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan metode di dalam memahami dan mengamalkan agama Islam, sebagaimana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pertama, agar kita bisa menerapkannya pada diri kita. Yang kedua, agar kita bisa membedakan orang-orang yang mengaku sebagai Ahlus Sunnah, benarkah dia seorang Ahlus Sunnah ataukah bukan Ahlus Sunnah. Dengan mengetahui akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita akan bisa tahu ini orang beneran Ahlus Sunnah atau cuma sebatas ngaku-ngaku aja. Kan ada orang yang terang-terangan Syiah, ya, terang-terangan Syiah, di Twitternya, di sosmednya banyak, ya, mendakwahkan tentang Syiah.
Akan tetapi begitu ditanya ya terang-terangan dalam sebuah acara, Ustadz ini seorang Sunni atau Syi'i, dia mengatakan saya Sunni, ya saya Sunni. Sunni itu berarti ahlus sunnah. Tapi apa yang dia lakukan, yakini, dakwahkan selama ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip akidah ahlus sunnah wal jamaah. Kita kan jadi bisa membedakan mana yang ahlus sunnah sesungguhnya, mana yang cuma sebatas mengaku-ngaku saja. Jadi dengan mengetahui akidah ahlus sunnah wal jamaah, kita akan bisa melakukan kedua hal tersebut, menerapkannya pada diri kita dan mengetahui orang lain mana yang benar ahlus sunnah, mana yang bukan ahlus sunnah. Karena sekedar mengaku saja merupakan hal yang sangat mudah, ya. Kullun yadda'i waslan bilaila walakinnaha la tuqirra bidzak. Dalam syair Arab dikatakan, setiap laki-laki mengaku menjadi kekasihnya Laila, akan tetapi Laila sama sekali tidak pernah mengakui semua laki-laki tersebut. Cuma sekedar ngaku bisa, tapi pengakuan itu diterima, itu yang susah, ya. Baik, kita mulai dari pendahuluan sebelum daftar isi, berarti di lembar ketiga ini tidak ada catatan halamannya. Di lembar ketiga sebelah kiri kita ini pengantar dari penulis hafizahullah taala Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizahullah taala. Akidah yang benar adalah perkara yang sangat penting, kewajiban terbesar yang harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Karena sesungguhnya sempurna atau tidaknya suatu amal, diterima atau tidaknya suatu amal tersebut tergantung atau bergantung kepada akidah yang benar. Akidah yang benar akan membuat amal saleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akidah yang rusak menyebabkan amalan kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau selama ini yang kita tahu syarat diterimanya amal itu kan dua. Apa dan apa? Ikhlas dan ittiba kepada Nabi SAW. Itu enggak ada nyebut-nyebut akidah di situ. Kenapa akidah tidak disebut di situ? Karena pembahasan dua syarat itu sudah diperuntukkan bagi seorang mukmin yang akidahnya sudah lurus. Kalau akidahnya sudah lurus, tinggal lengkapi dengan dua hal yang tadi, ya, yaitu ikhlas lillahi ta'ala dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkataan atau persyaratan itu ditujukan kepada seorang mukmin yang sudah berakidah lurus, ya, akidah yang sahihah. Kalau akidahnya rusak, maka akan ditolak amalannya, gugur amalannya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya, ini kan juga akidahnya rusak berarti, ya. Maka keimanan mereka juga bisa terancam. Karena sampai mengkafirkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berat, ya, jangankan mengkafirkan sahabat, mengkafirkan seorang muslim yang biasa saja, yang bukan sahabat, resikonya berat. Kalau sampai salah alamat, apalagi yang dikafirkan adalah sahabat-sahabat Nabi. Allah bilang kepada sahabat Nabi, kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik-baik umat. Mereka bilang sahabat orang kafir. Ini kan berarti sengaja melawan firman Allah Subhanahu wa taala. Ini kan berarti sengaja menentang firman Allah Subhanahu wa taala, dan ini bisa menyebabkan kekufuran seorang muslim, ya, menyebabkan kekufuran seorang muslim. Maka akidah itu hal yang sangat penting, karena dengannya amalan kita bisa sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dengannya juga amalan kita bisa batal dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan di dunia dan di akhirat dapat diraih oleh orang-orang yang berpegang teguh kepada akidah yang benar dan menjauhkan diri dari perkara-perkara yang menafikan dan mengurangi kesempurnaan akidah ini. Makanya kita belajar, namanya akidah itu bisa berkurang, bahkan bisa dinafikan, bisa hilang sama sekali, ya, bisa hilang sama sekali karena sebab-sebab yang memang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebab penghilang akidah diri seorang muslim. Disitulah kita pentingnya belajar. Araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqihi.
Wa man lam ya'rifil khaira minasyarri yaqa' fihi. Aku mengetahui keburukan di dalam hal ini berarti akidah yang sesat, akidah yang menyimpang, itu bukan untuk melakukannya, akan tetapi sebagai tindakan preventif, ya, sebagai tindakan antisipasi, supaya aku tidak jatuh ke dalam akidah yang menyimpang itu. Barang siapa yang tidak mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana akidah sahihah, mana akidah fasidah, pasti dia akan jatuh dalam keburukan itu. Ya, pasti dia akan jatuh dalam keburukan itu. Dan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum mengatakan, kana an-nasu yas'aluna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarri maqafata an yudrikani. Kebanyakan orang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara kebaikan-kebaikan saja. Sementara aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara yang buruk. Khawatir kalau perkara buruk itu menimpa diriku sementara aku tidak mengetahuinya, tidak memahaminya. Disitulah kita penting sekali untuk memahami mana akidah sahihah, mana akidah fasidah. Akidah yang benar adalah akidahnya al-firqatun najiyah, at-ta'ifatul mansurah, aqidatus salaf, aqidatu ahlil hadis, aqidatu ahli sunnah wal jamaah. Ya, ini merupakan nama-nama yang dimiliki oleh ahlu sunnah wal jamaah. Kadang disebut ahlu sunnah wal jamaah, kadang disebut sebagai at-ta'ifatul mansurah, kadang disebut dengan al-firqatun najiyah, ahlul hadis, ahlus sunnah, ahlul athar. Banyak nama-namanya, akan tetapi intinya sama. Ya, akan tetapi intinya sama. Nah, semua orang bisa saja mengaku mengklaim dirinya bagian daripada nama-nama ini, akan tetapi kalau tidak ada pembuktian ya percuma, tidak ada gunanya. Kan sekarang semua orang mengaku sebagai ahlu sunnah. Ya, mereka-mereka yang bahkan enggak seakidah dengan kita atau tidak semanhaj dengan kita pun mengaku ahlu sunnah. Kita juga mengaku ahlu sunnah, berarti kan harus ada standar yang jelas untuk menetapkan akidah ahlu sunnah itu seperti apa, supaya kita bisa benar-benar menjadi seorang ahlu sunnati wal jamaah. Kemudian kita masuk ke muqaddimah di halaman 1 setelah daftar isi. Beliau bawakan di sini khutbatul hajah, kemudian setelah selesai membawakan khutbatul hajah di sini, pada halaman ketiga beliau berkata, segala puji bagi Allah Ta'ala, Rabb seluruh alam yang telah memberikan hidayah taufik kepada hambanya, baik berupa ilmu yang bermanfaat, iman, amal saleh, pemahaman yang benar, dan manhaj yang hak, yaitu mengikuti salafus salih ridwanullahi alaihim. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Akidah yang benar adalah perkara yang sangat penting, kewajiban yang paling besar yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah, karena diterimanya amal tergantung dari akidah yang benar. Kebahagiaan di dunia dan di akhirat dapat diraih oleh orang-orang yang berpegang kepada akidah yang benar dan menjauhkan diri dari akidah dan pemahaman yang tidak benar. Dari muqaddimah ini kita juga jadi paham bahwasanya yang namanya akidah itu ada yang sahihah, ada yang fasidah. Ada yang lurus, selamat, dan ada juga yang rusak. Sebagaimana akhlak. Akhlak itu ada akhlakul karimah, ada akhlakus sayyi'ah, ada akhlak yang terpuji, ada akhlak yang tercela. Tapi kalau disebutkan begitu saja, akidah itu konotasinya lebih ke arah positif. Tapi ya sebagaimana akhlak, akan tetapi sejatinya akidah itu terbagi menjadi dua, akidah sahihah salimah dan akidah fasidah batilah. Fasidah itu artinya rusak, batilah itu artinya menyimpang. Ya, tidak semua akidah lantas bisa dinyatakan sebagai akidah yang sahihah. Ya, mereka-mereka yang meyakini kufurnya pelaku dosa besar selain dosa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini juga merupakan akidah, tapi akidah yang menyimpang. Mereka-mereka yang meyakini bahwasanya boleh memberontak kepada pemimpin, ini juga akidah, tapi akidah yang menyimpang. Jadi tidak semua akidah itu sahihah,
Tidak sebagaimana semua akhlak itu karimah. Ada akhlak yang karimah, ada akhlak yang sayyi'ah. Akidah juga sama, ada yang sahihah, ada juga yang fasidah. Buku yang ada di tangan pembaca ini adalah prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah menurut pemahaman salafus saleh, pemahaman para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, bukan pemahaman si penulis semata tanpa ada pendahulunya. Beliau tidak membawa sesuatu yang baru dari dirinya pribadi. Apa yang beliau sampaikan di sini sifatnya hanya meneruskan apa yang sudah ada, melanjutkan pesan yang sudah ada dari para pendahulunya, sebagaimana juga kita memiliki tugas ini untuk kita teruskan kepada orang lain. Penulis sengaja meringkasnya agar memudahkan kaum muslimin dan para penuntut ilmu yang haus akan ilmu akidah dalam memahami, meyakini dan mengamalkan akidah yang benar ini. Di dalamnya penulis bawakan dalil-dalil yang akurat dan jelas serta dengan bahasa yang mudah dipahami insyaallah. Dan ini merupakan kebiasaan Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu tidaklah mereka berkeyakinan, tidaklah mereka berbuat, tidaklah mereka berkata, berdakwah, melainkan mereka berusaha memiliki dalilnya. Dan dalil itu tidak dicari-cari. Maksudnya apa? Tidak berkeyakinan dulu baru cari-cari dalilnya. Enggak. Tidak beramal dulu baru cari-cari dalilnya. Tidak. Akan tetapi sebaliknya, berdalil dulu, maksudnya punya dalil dulu, baru mengintisarikan. Dari dalil ini ada pemahaman apa, ada keyakinan apa, ada pengamalan apa. Itu juga merupakan bagian daripada metodenya Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi dalil dulu baru kesimpulan, bukan kesimpulan dulu baru cari-cari dalil, ya. Adapun sikap yang demikian, berkesimpulan dulu, melakukan satu amalan dulu, baru cari-cari dalil, itu merupakan karakteristiknya ahlul bid'ah. Karena mereka suka sekali berinovasi dalam agama. Ada saja perkara-perkara baru yang mereka lakukan, mereka buat dalam agama. Supaya apa yang mereka lakukan itu terlihat sah dalam syariat, mereka akan cari-cari dalilnya. Ya, mereka akan cari-cari dalilnya. Mudah-mudahan buku ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan membuahkan amal soleh, meskipun penulis mengakui masih banyak kekurangan di sana-sini. Oleh karena itu, kritik, saran, dan sumbangsi pemikiran yang baik sangat diharapkan untuk menuju kepada perbaikan yang lebih sempurna. Semoga amal ini menjadi timbangan kebaikan dan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk pada bab yang pertama, pengertian akidah dulu itu apa? Pengertian akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di paragraf pertama ini, definisi akidah diambil dari bahasa Arab dulu, di mana kalau kita melihat ke catatan kakinya, beliau merujuk kepada Lisanul Arab, ya, kamus yang menjadi induk di dalam memahami setiap kosakata bahasa Arab, ya, Lisanu al-Arab. Menurut bahasa, akidah berasal dari kata al-aqdu, aqdu, yang berarti ikatan. Sebelum akhirnya suami istri itu sah menjadi pasangan suami istri, ada satu hal yang dilakukan oleh suami itu dengan orang tua istri, ayah istri. Disebut dengan apa? Akad nikah, ya. Aqdu an-nikah, mengikat tali pernikahan. Ya, ini secara bahasa berasal dari sumber kata atau huruf yang sama, ain, qaf, dan dal. Aqada, al-aqdu, aqidah. Jadi aqidah berasal dari kata al-aqdu yang berarti ikatan. At-tawsiq yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat, tawsiq. Al-ihkam yang artinya mengokohkan. Ar-rabtu biquwwah yang berarti mengikat dengan kuat. Makna-makna ini semuanya saling memaknai dan berdekatan.
tidak ada yang kontradiktif, tidak ada yang bertentangan. Intinya akidah adalah sesuatu yang dipegang erat oleh seorang manusia. Entah itu akidah yang sahihah, entah itu akidah yang fasidah. Intinya dia pegang kuat. Ya, intinya dia pegang erat-erat, itu menjadi akidah dia. Itu menjadi keyakinan dia. Adapun menurut istilah, akidah adalah iman yang teguh dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Ini tadi yang kita sampaikan. Dia tidak akan ragu memegang teguh keyakinannya itu, sekalipun keyakinannya menyimpang. Ya, sekalipun keyakinannya rusak, itu tetap disebut sebagai akidah. Tapi lagi-lagi akidah yang rusak, akidah yang menyimpang. Mereka-mereka yang meyakini Mirza Ghulam Ahmad adalah utusan Allah setelah Rasulullah Muhammad SAW, itu menjadi akidah mereka. Ya, itu menjadi akidah mereka dan mereka pegang kuat itu. Walaupun sudah dinyatakan sesat oleh lembaga MUI misalnya, ya mereka tetap tidak bergeming. Nah, itu menjadi akidah mereka. Ada juga yang berakidah, ya, bolehnya memposisikan perempuan di saf terdepan bersama dengan laki-laki. Itu akidah dia, keyakinan dia, dan itu akidah yang menyimpang, dan dia pegang kuat-kuat itu, ya, dan dia pegang kuat-kuat keyakinannya itu. Sedangkan akidah Islamiyah adalah keimanan yang teguh dan pasti kepada Allah dengan melaksanakan seluruh kewajiban, bertauhid dengan 3 jenisnya, dan taat beriman kepada malaikatnya, rasulnya, kitabnya, hari akhir, takdir yang baik maupun yang buruk. Mengimani seluruh prinsip agama, usuluddin yang sahih, perkara-perkara yang gaib, beriman kepada ijma', konsensus atau kesepakatan salafus saleh, serta seluruh berita-berita yang qat'i, pasti, baik secara ilmiah maupun amaliyah, yang telah ditetapkan menurut Al-Quran dan As-Sunnah secara sahih, serta ijma' salafus salih. Jadi akidah itu cakupannya lebih luas dari tauhid. Ya, akidah itu cakupannya lebih luas daripada tauhid. Masalah siapa yang lebih afdal, ya, apakah Abu Bakar dan Umar ataukah Ali radhiyallahu anhum jami'an? Ini termasuk ranah akidah atau tidak termasuk? Masuk. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan bahwa Abu Bakar dan Umar afdal dibandingkan Utsman, Ali, seluruh sahabat dan seluruh kaum muslimin itlaqan, mutlak. Ya, tidak ada perselisihan di antara Ahlussunnah wal Jamaah terkait siapakah yang paling afdal jika dibandingkan dengan Abu Bakar dan Umar. Jawabannya satu, yang paling afdal ya Abu Bakar, kemudian Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Terjadi perselisihan hanya pada yang ketiga dan keempat. Siapakah yang lebih afdal, apakah Utsman atau Ali? Di situ baru terjadi perbedaan pendapat di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Ada yang menyatakan Ali lebih afdal daripada Utsman, ada yang mengatakan Utsman lebih afdal daripada Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dan ini pendapat yang rajih. Utsman lebih afdal daripada Ali radhiyallahu ta'ala anhu dengan berbagai macam dalilnya di tempatnya sendiri nanti insyaallah. Tapi akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang pasti, yang jelas adalah meyakini bahwa manusia terafdal, terbaik setelah Rasulullah SAW dalam umat ini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, baru kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Di situ terjadi ijma'. Ada orang-orang atau kelompok orang yang mengatakan bahkan Ali lebih afdal daripada Abu Bakar dan Umar. Ini juga merupakan akidah mereka, tapi ini merupakan akidah yang menyimpang, akidah yang fasidah atau jauh daripada akidah yang sahihah. Jadi nanti kita akan jumpai dalam kitab ini bahkan tidak hanya berbicara tentang masalah tauhid saja, akan tetapi juga berbicara masalah-masalah yang lain yang memang ada unsur akidahnya di sana. Bagaimana menyikapi pelaku dosa besar, bagaimana menyikapi sahabat-sahabat Nabi SAW, bagaimana menyikapi kesalahan pemimpin, itu kan semuanya masuk dalam ranah akidah. Ya, sehingga akidah sekali lagi lebih luas cakupannya daripada tauhid. Kalau tauhid itu murni hanya antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam rububiyah, uluhiyah atau al-asma'
sifatnya, itu tauhid. Ya, jadi akidah lebih luas dan tauhid ada di dalam akidah itu. Pembahasan tauhid ada di dalam akidah itu. Oleh karenanya nanti juga akan ada pembahasan tentang ketiga macam tauhid di dalam buku ini. Itu makna akidah, ya, makna akidah. Adapun makna salaf. Menurut bahasa as-salaf artinya adalah orang terdahulu, nenek moyang yang lebih tua dan lebih utama. Salaf berarti para pendahulu. Jika dikatakan salafur rajuli, salafnya seseorang, maksudnya kedua orang tuanya yang telah mendahuluinya. Ini maksud daripada kata salaf, ya orang yang terdahulu. Makanya kita mengatakan apa? Memahami Al-Quran dan As-Sunnah berdasarkan pemahaman salaful ummah. Berdasarkan pemahaman pendahulu umat ini. Maksudnya pendahulu umat ini yang paling dulu di dalam umat ini. Siapa mereka? Sahabat-sahabat Nabi SAW. Memahami Al-Quran dan As-Sunnah berdasarkan pemahaman salafus salih. Ya, berdasarkan pemahaman pendahulu umat ini yang baik. Siapa mereka? Sahabat-sahabat Nabi SAW. Jadi salaf adalah yang sudah mendahului. Jadi di antara kita nggak ada nih yang salaf. Ya, di antara kita nggak ada yang salaf. Adanya apa? Salafi. Ya, beda antara salaf dengan salafi. Kalau salaf itu yang udah mendahului kita, bahkan sudah meninggal sekian abad yang lalu. Adapun yang mengikuti mereka disebut dengan salafi, ya. Maka kalau nanya, ya, coba dong cari kasih info saya pondok salaf di sini mana? Nggak ada pondok salaf, ya. Pondok salaf, ya zaman sahabat barangkali dulu ada, ya. Adanya pondok salafi, ya. Salafi itu berarti menisbatkan diri kepada kaum salaf. Dalam apanya? Dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam akhlaknya, dalam muamalahnya, dalam dakwahnya. Jadi berusaha mencocoki, ya, atau menyelarasi kaum salaf dalam kelima hal tadi: akidah, ibadah, akhlak, dakwah, muamalah, ya. Akidah, ibadah, apa lagi tadi? Akhlak, dakwah dan muamalah, ya, dakwah dan muamalah. Nah, kita berusaha menjadi salafi yang sejati, ya, walaupun tidak bisa 100%. Namanya manusia pasti aja ada salah-salahnya, pasti aja ada keliru-kelirunya, tapi berusahalah, ya, untuk menjadi seorang salafi yang sesungguhnya dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak, ya, dalam akhlak juga, ya. Jangan sampai dakwah salafiyah ini menjadi tercoreng nama baiknya karena ulah kita, ya, karena sikap kita yang tidak baik. Kita ini mau nggak mau oleh masyarakat sudah dikenal sebagai seorang salafi walaupun dengan nama Wahabi, ya. Jangan sampai, ya, dakwah yang baik ini tercoreng namanya karena kecerobohan kita, karena kelalaian kita di dalam berakhlak, berinteraksi dengan masyarakat, ya. Dakwah salafiyah ini sudah berat jalannya karena banyak orang yang memusuhinya, banyak orang yang berusaha menghentikannya, banyak orang yang memfitnahnya. Jangan diperburuk lagi kondisi ini dengan kelakuan kita yang tidak baik, sehingga semakin jauhlah kaum muslimin dari dakwah yang hak ini, dakwah salafiyah, dakwah ahlus sunnah wal jamaah. Dan boleh jadi orang-orang akan tertarik untuk juga mengikuti dakwah salafiyah ini justru lewat baiknya akhlak kita. Oh, ternyata orang yang disebut Wahabi itu kayak gini, ya, nggak seperti yang disampaikan oleh kebanyakan orang, katanya nggak bisa sosialisasi, sukanya menyendiri, ya, tidak pernah bergaul dan lain sebagainya. Tanya enggak nih tetangga saya, ya, dia secara tampilan, ya, seperti orang yang disebut sebagai Wahabi, tapi ternyata tidak seperti yang diberitakan di mana-mana, ya, bisa bergaul dengan masyarakat. Dan Nabi SAW bersabda, alladhi yukhalitun nasa wa yasbir ala adahum khairun min alladhi la yukhalitun nasa wa la yasbir ala adahum. Seorang yang tetap bergaul dengan orang lain
dan berusaha sabar dengan kekurangan-kekurangan orang lain terhadap dirinya, gangguan orang lain terhadap dirinya, itu tetap lebih baik dibandingkan dia yang tidak mau bergaul dengan orang lain karena tidak bisa bersabar menghadapi hal-hal yang kurang dari orang lain itu tadi, ya. Jadi berusahalah kita untuk berkontribusi di dalam tersebarnya dakwah salafiyah ini. Kalau belum bisa lewat tulisan, lewat ucapan, minimal lewat akhlak kita, supaya orang pun ikut tertarik mengenal dakwah salafiyah ini. Dan kita ketika memperkenalkan dakwah salafiyah ini itu tidak sedang cari masa, cari banyak-banyakan orang, enggak sama sekali. Ketika kita memperkenalkan dakwah salafiyah ini, beneran motivasinya cuma pengen aja dia itu kenal sunnah sebagaimana kita sudah kenal sunnah. Motivasinya itu cuma pengen dia bisa kenal manhaj sebagaimana kita sudah kenal manhaj ini. Motivasi kita itu aja, ya. Enggak seperti sebagian kelompok-kelompok kaum muslimin yang lain ketika mendakwahkan pemahaman kelompoknya, yang dia cari memang banyak-banyakan, ya. Yang dia cari memang banyak-banyakan. Adapun kita bukan banyak-banyakan yang kita cari, benar-benar ingin menebarkan kebaikan ini yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, kemudian bisa kita teruskan kepada orang lain. Dan kan spirit kita itu insya Allah, ya, setiap kali mengajak teman untuk ikut kajian sunnah, pasti ada satu niatan motivasi dalam hati kita, pengen teman kita ini juga kenal kajian sunnah, pengen orang tua kita juga kenal kajian sunnah, kan begitu, ya. Maka berusahalah untuk menjadi seorang salafi yang sesungguhnya dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak, dakwah dan muamalah kita. Menurut istilah, salaf berarti generasi pertama dan terbaik dari umat Islam, yang terdiri dari para sahabat, tabi'in, tabi'at tabi'in, dan para imam pembawa petunjuk pada 3 kurun, 3 generasi masa pertama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini 3 generasi terbaik di umat ini. Generasinya sahabat. Apa definisinya sahabat? Seorang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepadanya dan meninggal dalam kondisi beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak murtad. Ya, tidak murtad. Itu definisi sahabat. Walaupun enggak pernah melihat Nabi tapi pernah berjumpa, tetap disebut sebagai sahabat. Karena ada sebagian sahabat yang qadarullah buta matanya, tidak mampu melihat. Siapa di antaranya? Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu. Muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memang tidak mampu melihat, tapi beliau dikategorikan sebagai sahabat. Ya, sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena berjumpa dengan Nabi SAW, beriman kepadanya dan meninggal dalam keadaan beriman. Adapun yang berjumpa tadi tapi tidak beriman, tidak disebut sebagai sahabat. Contohnya ya banyak, ya, musuh-musuh Nabi SAW saat itu, orang-orang kufar Quraisy, ya, Abu Jahal, Abu Lahab, ya, Abu Talib, ya, mereka berjumpa dengan Nabi SAW tapi tidak beriman, tidak disebut sebagai sahabat. Atau yang beriman tapi nggak pernah berjumpa dengan Nabi SAW, itu juga tidak disebut sebagai sahabat Nabi SAW walaupun beriman. Misalnya siapa? Najasyi, ya, Raja Najasyi, raja yang tadinya beragama Nasrani, kemudian beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW. Bahkan saat wafatnya Najasyi, Rasulullah SAW mensolatinya secara gaib, ya, mensolatinya secara gaib. Tapi Najasyi tidak disebut sebagai sahabat karena enggak pernah ketemu sama Nabi SAW. Siapa lagi yang terkenal dengan mustajabut da'wah, yang doanya dikabulkan? Uwais Al-Qarni, Uwais Al-Qarani, ya, ia tidak termasuk sahabat Nabi SAW walaupun sezaman, ya, walaupun sezaman, beriman tapi enggak pernah berjumpa. Ya, Uwais Al-Qarani tidak pernah berjumpa dengan Nabi SAW, maka tidak disebut sebagai sahabat. Kemudian generasi yang kedua adalah tabi'in, ya, anak-anaknya sahabat, yang mereka tidak berjumpa dengan Nabi SAW tapi berjumpa dengan sahabat-sahabat Nabi SAW, mengambil ilmu kepada sahabat-sahabat Nabi SAW. Dan generasi ketiga berarti ya cucu-cucunya para sahabat yang disebut dengan tabi'ut tabi'in. Nah, 3 generasi inilah
yang disebut dengan al-qurunul mufaddalah, ya, generasi yang unggul, generasi yang emas, generasi yang dijamin kualitas baiknya keimanan mereka oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum. Ya, hadis-hadis seperti ini berusaha dihafalkan. Ya, ini hadis pendek-pendek, mudah, berulang lagi ya kalimatnya sehingga mudah untuk menghafalkannya. Jadi berusaha ada progres atau peningkatan kita di dalam belajar, nggak cuma sekedar mendengar dan memahami, mulai dengan menghafal. Ya, mulai dengan menghafal. Kalau Al-Quran ya mulai dihafalkan, juz ammanya dihafalkan. Ya, jangan qul huwallah sama inna a'tainakal kautsar itu aja, ya, yang dipakai terus-terusan. Bervariasilah bacaannya, ya. Ganti-ganti sekali-kali, ya. Minimal Al-Baqarah, Alif Lam Mim, ya. Allahu Akbar langsung, ya. Dapat 1 rakaat, ya. Nah, jadi ada peningkatan kita dalam belajar. Kalau yang dulu-dulu mendengar saja, kemudian setelah itu mulai mencatat, ya sekarang nambah lagi menghafal, ya, menghafal dalil-dalil yang pendek-pendek aja, ya. Dan hadis-hadis seperti ini kan mudah dihafal. Dan ini menjadi hadis yang sangat prinsip di dalam akidah ahlu sunnah terhadap para sahabat, bahwa ahlu sunnah meyakini manusia terbaik setelah Rasulullah adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau sampai nanti ketemu sama orang yang mendiskreditkan sahabat, merendahkan sahabat, terus kita membantahnya dan kita hafal dalil ini kan enak, ya. Dia bilang, wah enggak sahabat, wah enggak benar itu, ya. Sepeninggal Nabi SAW malah pada ribut, ya, malah pada bertempur antara Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhum jami'an. Oh enggak gitu. Sekalipun mereka melakukan kesalahan, mereka tetaplah manusia terbaik setelah Nabi SAW. Kamu tahu dari mana? Mana dalilnya? Bentar. Mana bukunya tadi? Ya, tuh kalau nggak hafal kan kayak gitu jadinya, ya. Bukunya ketinggalan, besok saya bawain, ya. Tapi kalau hafal kan langsung disampaikan. Khairun nasi qarni summan ladina yalunahum summan ladina yalunahum. Ya, sebaik-baik manusia adalah yang segenerasi denganku. Ya, tentunya beriman, bukan sekedar segenerasi saja. Tidak sebagaimana Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Thalib. Mereka segenerasi tapi tidak beriman. Mereka yang segenerasi denganku, satu masa denganku, yaitu para sahabat. Kemudian yang setelahnya berarti siapa? Tabi'in. Kemudian yang setelahnya berarti tabi'ut tabi'in. Ya, ini juga merupakan akidah. Ya, ini juga merupakan keyakinan bahwa sahabat adalah manusia terbaik di dalam umat ini secara umum, ya, secara umum. Sehingga tidak boleh ada yang meragukan baiknya kualitas keimanan para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Kalau sampai ada yang meragukan baiknya kualitas keimanan mereka, berarti dia juga telah meragukan hadis ini. Berarti dia juga telah meragukan firman Allah, kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik-baik umat. Jadi konsekuensinya nggak main-main, ya. Ketika meragukan baiknya keimanan para sahabat, konsekuensinya itu sangat-sangat serius. Secara tidak dia sadari barangkali dia sekarang sedang berusaha melawan, menentang sabda Rasulullah SAW ini dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyatakan bahwa sahabat merupakan sebaik-baik umat. Taib, silakan dikumandangkan adzan salat Isya. Taib, kita lanjutkan. Ahlus sunnah wal jamaah dikatakan juga as-salafiyun. As-salafiyun. Ini penamaan yang paling akhir ini, as-salafiyun, ya. Setelah didahului oleh penamaan-penamaan yang tadi ada di pendahuluan. Ada ahlus sunnah, ada ahlul jamaah, ada al-firqatun najiyah, ada at-taibatul mansurah, ahlul athar, ahlul hadis, dan yang paling akhir adalah as-salafiyun. Ya, yang paling akhir adalah as-salafiyun. Adanya penamaan ini sekedar untuk membedakan saja. Ya, sekedar membedakan saja karena semua orang mengaku dia adalah seorang ahlus sunnah, ya. Tapi begitu
muncul penamaan yang baru as-salafiyun, ya nggak semua orang mau mengakui dirinya sebagai seorang salafi, ya. Karena salafi ini bagi mereka identiknya dengan itu tadi, Wahabi, ya. Tapi yang sangat-sangat miris sebenarnya begitu, ya, ada seorang dai yang sudah tingkatnya nasional, ya, memberikan penjelasan yang enggak sportif lah begitu, ya, enggak fair sama sekali. Dia bilang bahwa salafi ini adalah baju barunya Wahabi, katanya begitu, ya. Ketika hakikat mereka sudah diketahui oleh kaum muslimin, mereka ganti baju dan menamai diri mereka dengan salafi, ya. Lagian juga emang siapa yang namain diri kita dengan Wahabi? Kan mereka sendiri, bukan kita, ya. Kok mereka yang namain kita yang ganti? Enggak sama sekali, ya. Yang nyebut-nyebut kita Wahabi dari dulu kan mereka, bukan kita, ya. Adapun kita nggak pernah sama sekali menyebut diri kita sebagai Wahabi, ya. Yang benar-benar kita sebut diri kita dan kita merasa mulia dengannya adalah sebutan Ahlus Sunnah, adalah sebutan As-Salafi, ya, seorang yang berusaha mengikuti salaful ummah, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah dikatakan juga As-Salafiyun. Satu orang salafi, banyak orang salafiyun, ya. Satu orang salafi, banyak orang salafiyun. Karena mereka mengikuti manhaj salafus salih dari para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kemudian setiap orang yang mengikuti jejak mereka serta berjalan berdasarkan manhaj mereka di sepanjang masa, mereka ini disebut salafi karena dinisbatkan kepada salaf, ya, karena dinisbatkan kepada salaf. Ya, sebagaimana sunni karena dinisbatkan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Salaf bukanlah kelompok atau golongan seperti yang dipahami oleh sebagian orang, tetapi sebagai manhaj. Salaf itu adalah manhaj. Apa yang dimaksud dengan manhaj? Jalan hidup dalam berakidah, beribadah, berhukum, berakhlak dan lain sebagainya. Nah, jadi manhaj cakupannya lebih luas lagi dari akidah, ya. Kalau tadi akidah cakupannya lebih luas dari tauhid, sekarang manhaj cakupannya lebih luas dari akidah, ya, lebih luas dari akidah. Jadi yang paling luas itu manhaj, terus nanti di dalamnya ada akidah, di dalam akidah nanti ada tauhid di dalamnya, ya, urut-urutannya seperti itu, manhaj, kemudian akidah, kemudian di dalamnya lagi ada tauhid. Yang wajib diikuti oleh setiap muslim. Jadi pengertian salaf dinisbatkan kepada orang yang menjaga keselamatan akidah dan manhaj menurut apa yang dilaksanakan Rasulullah SAW dan para sahabat sebelum terjadinya perselisihan dan perpecahan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, bukanlah merupakan aib bagi orang yang menampakkan manhaj salaf dan menisbatkan dirinya kepada salaf. Bahkan wajib menerima yang demikian itu berdasarkan kesepakatan para ulama, karena manhaj salaf tidak lain kecuali kebenaran. Maksudnya boleh enggak kita mengaku sebagai seorang salafi? Jawabannya boleh, itu bukanlah kesalahan. Bahkan bisa jadi merupakan keharusan. Karena kalau kita enggak menisbatkan diri kepada kaum salaf, ke siapa lagi kita menisbatkan diri? Ya, kepada siapa lagi menisbatkan diri, walaupun enggak harus ditambah-tambahi nama di belakangnya, ya. Seperti siapa? Mas Tiang As-Salafi itu nggak harus, ya, nggak harus juga, ya. Tapi kalau perlu menyatakan atau menjelaskan saya ini seorang salafi, ya nggak apa-apa, ya, bukanlah sebuah hal yang salah, ya, bukanlah sebuah hal yang salah. Satu poin lagi biar nggak nanggung ini, definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, kita sedang mendefinisikan akidah salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi satu-satu didefinisikan oleh beliau. As-Sunnah menurut bahasa artinya jalan atau cara, apakah itu baik ataupun buruk. Ini secara bahasa. Makanya Nabi SAW mengatakan, man sanna sunnatan hasanatan fil Islam. Kemudian di penggalan hadis berikutnya, man sanna sunnatan sayyi'atan. Apa artinya? Barang siapa yang membuat jalan yang baik. Maksudnya menginspirasi hal-hal yang baik, ya.
maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya. Barang siapa yang membuat jalan yang buruk, ya, menginspirasi keburukan kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengikutinya. Ini sunnah secara bahasa adalah jalan, ya, adalah jalan, menginspirasi orang lain untuk melakukan kebaikan, menginspirasi orang lain untuk melakukan kejelekan, ya. Ini secara bahasa. Jadi sunnah ada hasanah, ada sayyi'ah. Terus ada yang bilang, wah, bid'ah juga dong. Ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah atau dhalalah, ya. Tidak, ya. Tidak demikian. Karena Nabi SAW mengatakan kullu bid'atin dhalalah, ya. Adapun sunnah, iya ada yang baik. Secara bahasa, ini secara bahasa, ya, sunnah yang baik dan sunnah yang buruk, ya. Makanya kan Nabi SAW juga menyabdakan, mengkhabarkan bahwa sebagian orang ada yang Allah jadikan sebagai mafatihal syarr maghaliqal khair. Ada orang-orang yang Allah jadikan sebagai pintu terbukanya kejelekan dan pintu tertutupnya kebaikan, ya. Nah, orang-orang seperti ini dikatakan celaka oleh Nabi SAW, ya. Kalau mau ada kebaikan yang dilaksanakan, dia menghalang-halangi, ya, menghalang-halangi. Begitu ada keburukan yang mau dilaksanakan, dia mendukung 100%. Bahkan kalau nggak ada yang memulai keburukan itu, dia yang memulainya, ya. Ini orang yang sangat-sangat celaka, kata Nabi SAW. Nah, itu termasuk sunnah sayyi'ah, ya, melakukan keburukan yang kemudian diikuti oleh orang lain. Makanya kalau mau jelek-jelek sendiri aja, ya. Kita ini nanggung dosa sendiri aja udah kewalahan, apalagi harus nanggung dosanya orang lain yang ngikutin dosa kita itu. Tapi kalau mau baik, jangan baik sendirian, ya. Ajak orang lain juga ikut jadi baik, ya. Kalau mau jelek-jelek sendirian aja, nggak usah ngajak-ngajak orang, ya. Jadilah inspirasi kebaikan, jangan jadi inspirasi kejelekan. Yang Nabi SAW katakan, orang-orang yang menjadi inspirasi kebaikan, tuba, ya, orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang beruntung, ya. Orang yang Allah jadikan sebagai kunci terbukanya kebaikan, ya, dan kunci tertutupnya keburukan, ya. Jadi berusaha menjadi orang yang membuka kebaikan itu. Sedang menurut istilah ulama akidah, as-sunnah adalah petunjuk yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, baik tentang ilmu, i'tiqad atau keyakinan, perkataan maupun perbuatan. Dan ini adalah as-sunnah yang wajib diikuti. Orang yang mengikutinya akan dipuji, dan yang menyalahinya atau menyelisihinya akan dicela. Jadi ini sunnah secara istilah, secara maknanya adalah petunjuk dari Rasulullah SAW dalam apapun itu, ya. Sunnah Nabi di dalam makan dan minum ada. Sunnah Nabi SAW dalam safar atau perjalanan ada. Sunnah Nabi SAW dalam bertransaksi ada. Sunnah Nabi SAW dalam beribadah ada. Jadi sunnah segala hal yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, yang diajarkan, ditinggalkan oleh Nabi SAW. Disebut ahlus sunnah, kenapa? Karena kuatnya mereka berpegang dan berittiba atau mengikuti sunnah Nabi SAW dan para sahabatnya. Ahlus sunnah, ya, ahlu itu kalau secara bahasa kan artinya pemilik, ya. Ahlud dar, pemilik rumah. Ahlul kubur, pemilik kuburan ini, ya. Ahlul bait, ya, pemilik rumah ini. Jadi ahl itu adalah orang yang benar-benar memilikinya, menguasainya, memegang erat-erat, tidak mau dia lepaskan. Maka orang-orang yang berpegang kuat dengan sunnah Nabi SAW dalam segala hal tadi, dia disebut sebagai ahlus sunnah. Adapun al-jamaah menurut ulama akidah adalah generasi pertama dari umat ini, yaitu sahabat dan tabi'in serta orang yang berkumpul di atas kebenaran yang jelas yang bersumber dari kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Disebut al-jamaah karena mereka bersatu di atas kebenaran, tidak mau berpecah belah dalam urusan agama, berkumpul di bawah kepemimpinan para imam yang berpegang kepada al-haq, dan tidak mau keluar dari jamaah mereka dan mengikuti apa yang telah menjadi kesepakatan salaful ummah. Walaupun ini tidak menafikan adanya khilaf
dalam masalah-masalah yang bersifat furu'iyah atau cabang, ya. Dan kita dapati banyak khilaf juga di dalam Ahlussunnah wal Jamaah sendiri, tapi khilaf yang tidak menyentuh ranah hal-hal yang bersifat prinsip, ya. Kalau berbicara tentang masalah istiwa, mereka sepakat Allah beristiwa di atas arsy. Berbicara tentang adanya nikmat atau adab kubur, mereka sepakat adanya nikmat dan adab kubur, ya. Tapi ketika berbicara rincian-rincian tata cara ibadah tertentu, nanti akan ada khilaf di sana, dan itu hal yang normal terjadi. Di zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sudah pernah terjadi khilaf semacam itu, ya. Di mana saat itu mereka sedang bersafar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Walhasil sebagian sahabat memutuskan untuk tidak berpuasa karena safar, sebagian yang lain memutuskan untuk tetap berpuasa. Maka kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, falam ya'ib minna as-sha'imul muftira walal muftiru as-sha'ima. Yang kami yang berpuasa tidak menyalahkan yang tidak berpuasa, kami yang memilih untuk tidak puasa tidak juga menyalahkan yang memilih untuk terus berpuasa. Jadi khilaf yang bersifat cabang dalam agama ini hal yang normal terjadi, ya, wajar terjadi, bahkan sudah terjadi dari zaman Nabi SAW, dan tidak semua khilaf bisa diterima, sebagaimana juga tidak semua khilaf bisa diabaikan. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang yang mempunyai sifat dan karakter mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi perkara yang baru dan bid'ah dalam agama. Perkara yang baru di sini tentunya yang berkaitan dengan agama, dianggap sebagai bagian dari agama, bukan wasilah, bukan sarana, bukan fasilitas. Kalau fasilitas hal yang baru silahkan, ya, hal-hal yang baru silahkan, seperti live streaming seperti ini kan hal baru, nggak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi diperbolehkan. Kenapa? Karena dia cuma sebatas sarana saja, bukan tujuan, ya, bukan tujuan. Mereka disebut juga dengan ahlul hadis, ahlul athar, ahlul ittiba', at-ta'ifatul mansurah, al-firqatun najiyah, al-ghuraba, ya. Dan penamaan-penamaan ini berangkat dari beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau karena ciri khasnya mereka. Misalnya ahlul hadis. Kenapa disebut dengan ahlul hadis? Karena mereka orang yang sangat benar-benar totalitas di dalam berpegang teguh terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebut dengan at-ta'ifatul mansurah? Karena Nabi SAW menyabdakan demikian, ya. Bahwasanya di dalam umat ini akan ada at-ta'ifah al-mansurah, golongan yang selalu diselamatkan, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. La yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Orang-orang yang menyelisih mereka tidak akan mempengaruhi mereka sama sekali sampai datangnya keputusan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga al-firqatun najiyah, begitu juga al-ghuraba atau orang-orang yang asing. Orang-orang yang asing ini maknanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzina yuslihuna ma afsadahun nas. Mereka ghuraba itu adalah orang-orang yang melakukan perbaikan terhadap hal-hal yang sudah dirusak oleh manusia. Ini ghuraba, ya. Jadi jangan dipahami orang yang asing itu orang yang nyeleneh, bukan, ya. Beda sendiri, enggak itu maknanya. Tapi ghuraba maknanya adalah orang yang melakukan perbaikan, terutama dalam masalah akidah, ya, perbaikan dalam masalah akidah. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini kajian kita. Mungkin ada 1-2 pertanyaan ditanyakan, dipersilahkan. Tapi sampai sini kajian kita di kesempatan hari ini. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.